Oke, kita mulai ya. Kita semua tahulah, gulir, geser, ketuk. Ponsel kita tuh udah kayak nyatu sama tangan. Tapi gimana kalau kita bisa ngehack kebiasaan digital ini buat sesuatu yang lebih tinggi? Nah, pembahasan kali ini adalah panduan praktis buat mengubah ponselmu dari sumber gangguan jadi portal rohani. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Pas mau doa, notif grup muncul. Pas mau buka Alkitab, jari kita malah otomatis buka Instagram. Rasa bersalah karena lebih sering scroll medsos daripada Alkitab itu nyata banget. Ini adalah pergumulan kita semua di era digital ini. Nah, ini dia gagasan utamanya. Gimana kalau teknologi dan iman itu nggak harus jadi musuh? Gimana kalau alat yang sama, yang sering bikin kita gagal fokus, justru bisa kita retas buat lebih dekat sama Tuhan? Ini bukan soal buang ponselmu, tapi soal mengubahnya jadi alat pertumbuhan rohani yang super ampuh. Oke, langkah pertama adalah memilih dan mengoptimalkan senjata digital yang tepat. Gawai kamu kan udah jadi pusat kendali hidup. Nah, sekarang saatnya kita naikin levelnya, jadi pusat kendali rohani juga. Yuk kita mulai dari pilih aplikasi yang pas. Nggak semua aplikasi Alkitab itu sama, jadi ayo kita pilih yang paling cocok buat kamu. Kalau kamu suka terkoneksi sama teman dan butuh rencana baca yang terarah, YouVersion itu jawabannya. Kalau kamu tipe pelajar yang pengen gali lebih dalam, Alkitab Sabda itu ibaratnya perpustakaan digital pribadimu. Dan buat kamu yang sering di jalan atau di tempat susah sinyal, Alkitabku ini memastikan firman Tuhan selalu ada di kantong. Setelah pilih aplikasi, jangan cuma berhenti di membaca aja. Disinilah peretasan yang sebenarnya dimulai. Kita bakal buka potensi penuh dari aplikasi yang udah ada di ponselmu. Banyak-banyak fitur keren yang sering kita lewatin. Ini dia 3 fitur yang sering kelewat tapi bisa mengubah total cara kamu berinteraksi sama Alkitab. Pernah bingung sama satu terjemahan? Coba deh fitur bandingan versi buat lihat ayat yang sama dalam 2 terjemahan berbeda. Ubah waktu di jalan atau pas olahraga jadi waktu renungan pakai Alkitab audio. Dan kalau kamu bingung mau baca mulai dari mana, rencana bacaan tematik itu bakal ngasih kamu fokus dan konsistensi. Sekarang, kita ngomongin monster digital yang sesungguhnya, notifikasi. Capek digital itu nyata, dan seringnya itu gara-gara kita dibombardir notifikasi non-stop. Daripada kita yang dikendaliin, sekarang saatnya kita yang ambil alih kendali. Slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di kiri, itu hidup yang dikuasai notifikasi, stres, reaktif, dan keganggu terus. Nah di kanan, itu hidup di mana kamu yang pegang kendali. Kamu bisa atur ayat hari ini jadi satu-satunya notif positif, jadwalin alarm buat berdoa, dan sengaja bikin waktu tanpa gawai. Pilihannya jelas kan? Kamu yang jadi bosnya, bukan ponselmu. Oke, aplikasi udah kita optimalkan, notifikasi juga udah. Sekarang, kita naik level lagi. Kita bahkan ubah kegiatan membaca yang pasif jadi percakapan aktif yang hidup dan visual sama Tuhan, langsung dari layarmu. Menandai ayat atau highlighting itu bukan cuma soal bikin Alkitab digitalmu jadi warna-warni loh. Ini tentang mengubah cara baca yang pasif jadi studi yang aktif. Dengan sistem kode warna yang konsisten, kamu bakal mulai lihat pola dan tema dalam firman Tuhan yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya. Ini contoh sistem yang bisa langsung kamu pakai. Kuning buat janji-janji yang ngasih kamu harapan. Biru buat perintah yang jadi panduan. Hijau buat hal-hal praktis yang bisa kamu terapkan. Dan merah buat peringatan. Dengan begini, tiap kali kamu buka lagi satu pasal, kamu nggak lagi lihat halaman polos, tapi sebuah peta visual dari pesan Tuhan buat kamu. Fitur catatan atau notes itu adalah ruang pribadimu buat dialog langsung sama teksnya. Jangan cuma salin ayat. Pakai fitur ini buat nanya, Tuhan, ini artinya apa buat hidupku sekarang? Atau tulis doa, Tuhan, bantu aku percaya janji ini. Ini mengubah Alkitab dari sekedar buku yang kamu baca, jadi percakapan yang kamu jalani. Coba dibayangin ini. Setiap catatan, setiap pertanyaan, setiap doa yang kamu tulis secara digital, semuanya itu jadi jejak perjalanan imanmu. Nanti, pas kamu lagi merasa lemah atau ragu, kamu bisa lihat lagi catatan-catatan lama dan takjub lihat gimana Tuhan udah setia menjawab dan ngajarin kamu banyak hal. Ini warisan iman digitalmu. Nah, sekarang kita masuk ke panggung terbesar kita, media sosial. Kamu bisa jadi penonton pasif yang cuma scroll tanpa henti, atau kamu bisa jadi pembawa terang yang otentik dan positif. Kuncinya adalah kebijaksanaan dan ketulusan. Ini prinsip yang paling penting buat dipegang. Tujuan kita di medsos itu bukan buat menang debat atau jualan agama. Tujuannya adalah untuk membagikan kehidupan yang kita punya di dalam Kristus. Artinya, kita harus rendah hati, tulus, dan penuh hormat. Karena di balik setiap akun itu ada manusia berharga yang butuh kasih, bukan penghakiman. Kita semua pasti pernah lihat kan, gambar ayat yang diunggah gitu aja tanpa konteks. Walaupun niatnya baik, seringkali itu nggak berdampak.
Generasi sekarang itu lagi menghargai otentisitas dan kreativitas. Ada cara yang lebih baik. Nah, ini dia cara yang lebih baik itu. Daripada cuma posting ayat, coba deh bagikan gimana ayat itu nolong kamu ngelewatin hari yang berat. Ceritain kisah pribadimu, bikin konten visual yang menarik, tunjukin kasih Kristus lewat caramu berinteraksi di kolom komentar. Percaya deh, kesaksian hidupmu itu jauh lebih kuat daripada sekedar copy-paste. Niat baik tanpa tindakan ya cuma angan-angan. Di bagian ini kita akan bahas cara mengubah keinginanmu buat lebih dekat sama Tuhan jadi kebiasaan yang nyata, kuat, dan berkelanjutan. Ini bagian yang paling menantang, tapi juga yang hasilnya paling luar biasa. Jangan langsung targetin saat teduh 1 jam setiap hari kalau kamu baru mulai. Itu kayak mau lari maraton tapi nggak pernah latihan. Ini resep pasti buat gagal dan kecewa. Kuncinya adalah mulai dari yang kecil, super kecil, sampai hampir mustahil untuk kamu lewatkan. 15 menit, cukup itu aja. 15 menit waktu berkualitas yang benar-benar fokus, itu jauh lebih berharga daripada 1 jam yang keganggu atau malah nggak pernah kejadian. Ingat, kualitas ngalahin kuantitas. Jadwalkan 15 menit ini di kalendermu, seolah-olah itu janji temu paling penting hari itu. Karena memang sepenting itu. Sekarang, gimana caranya biar otomatis? Pakai teknik yang namanya habit stacking, atau menumpuk kebiasaan. Kamu tinggal kaitkan kebiasaan baru yang mau kamu bangun dengan kebiasaan yang udah kamu lakuin tiap hari. Contohnya, setelah aku seduh kopi pagi, aku akan langsung buka aplikasi Alkitabku. Simple banget, tapi luar biasa efektif. Ingat ya, perjalanan iman itu nggak dirancang buat dijalani sendirian. Alkitab sendiri ngingetin kita buat saling menasihati. Komunitas itu sistem pendukung terbaikmu. Coba deh pikirin, siapa 2 atau 3 teman yang bisa kamu ajak bikin grup kecil? Kalian bisa saling ingetin dan sharing apa yang Tuhan ajarin. Sedikit dorongan dari teman itu bisa jadi pembeda antara konsisten dan menyerah. Pada akhirnya, gawaimu itu cuma alat. Netral. Dia bisa jadi sumber kecemasan tanpa henti, atau bisa jadi jendela buat melihat keagungan Tuhan. Pilihan ada di tanganmu. Kamu adalah manajer dari kehidupan digital dan rohanimu. Kita udah bahas banyak banget retasan atau tips praktis hari ini. Kamu punya semua yang kamu butuhkan buat mulai. Perjalanan ini nggak menuntut kesempurnaan kok, cuma kesetiaan buat ngambil langkah pertama. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kamu bisa, tapi retasan mana yang akan kamu coba lebih dulu. Pilih satu hal dari pembahasan ini, dan lakukan hari ini juga.